Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kelompok 2. Nah, apa kabar nih semuanya? Kelompok 2 kembali lagi akan menjelaskan materi tentang pengaturan eksternal. Seperti biasa sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. A. Sifat audit eksternal. Tujuan audit eksternal adalah menjelaskan peluang utama dan ancaman yang dihadapi organisasi, sehingga manajer dapat merumuskan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Audit eksternal berfokus pada identifikasi dan evaluasi tren dan kejadian di luar kendali dari perusahaan tunggal seperti peningkatan persaingan asing, pergeseran populasi atau penduduk, penuaan masyarakat, kecemasan konsumen dalam bepergian, dan volatilitas pasar saham. Pengaruh atau tekanan eksternal dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, pengaruh ekonomi. Yang kedua, pengaruh sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Yang ketiga, pengaruh politik, pemerintah, dan hukum. Yang keempat, pengaruh teknologi, dan yang terakhir yang kelima adalah pengaruh kompetitif. Tekanan eksternal tersebut mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan, strategi segmentasi pasar, jenis layanan yang ditawarkan, dan pilihan bisnis untuk memperoleh atau menjual. Secara langsung, tekanan eksternal mempengaruhi pemasok maupun distributor. Industrial Organization. Pendekatan Industrial Organization untuk keunggulan bersaing menyarankan bahwa faktor-faktor eksternal atau industri lebih penting dibandingkan dengan faktor-faktor internal perusahaan dalam meraih keunggulan bersaing. Pendekatan pandangan I.O. seperti Michael Porter menyatakan bahwa kinerja organisasi akan paling utama ditentukan oleh kekuatan industri. Keunggulan bersaing sebagian besar ditentukan oleh posisi membuat perusahaan berusaha untuk bersaing di industri. Menurut pendukung I.O., pengelolaan secara strategi dari perspektif I.O. membuat perusahaan berusaha untuk bersaing di industri yang menarik, menghindari industri yang lemah dan berganti, dan memperoleh pemahaman penuh hubungan faktor eksternal kunci di dalam industri yang menarik itu. Ahli teori I.O. beranggapan bahwa faktor-faktor eksternal dan industri tempat perusahaan bersaing memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja perusahaan dibandingkan isu internal dalam pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Pandangan I.O. memperkuat bahwa pemahaman akan manajemen strategik. Namun, hal tersebut bukanlah tentang apakah faktor internal atau eksternal yang lebih penting dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Integrasi dan pemahaman yang efektif untuk faktor internal maupun eksternal adalah kunci untuk mengamankan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Kekuatan-kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi 5 kategori luas. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Menurut Peirce dan Robinson, faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian di mana suatu perusahaan beroperasi. Karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kemakmuran relatif dari berbagai segmen pasar, maka setiap perusahaan harus mempertimbangkan tren ekonomi pada segmen yang mempengaruhi industrinya. Yang kedua, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Menurut Irwan Purwanto, penduduk di negara berkembang memiliki komposisi penduduk yang cenderung masih muda dan banyak. Hal ini menguntungkan karena pangsa pasar yang besar dan pekerja yang murah. Faktor sosial ekonomi terpusat pada nilai dan sikap orang, pelanggan, dan karyawan yang dapat mempengaruhi strategi. Nilai-nilai ini terwujud ke dalam perubahan gaya hidup yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa. Yang ketiga, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Menurut Hussein Umar, arah kebijakan dan stabilitas politik pemerintah dan hukum menjadi faktor penting bagi para pengusaha untuk menjalankan usahanya. Situasi politik yang tidak kondusif akan berdampak negatif bagi dunia usaha. Begitu pula sebaliknya. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dari faktor politik agar bisnis dapat berkembang adalah stabilitas pemerintah, sistem perpajakan, peraturan tentang perdagangan luar negeri, undang-undang tentang lingkungan dan perburuan.
Yang keempat, kekuatan teknologi. Menurut Pearce dan Robinson, kekuatan teknologi untuk menghindari keusangan dan meningkatkan inovasi, suatu perusahaan harus menyadari perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat menciptakan kemungkinan akan produk baru atau akan perbaikan pada produk yang sudah ada atau pada teknik manufaktur dan pemasaran. Yang terakhir ada kekuatan kompetitif. Menurut Pearce dan Robinson, kekuatan yang paling kuat menentukan profitabilitas dari suatu industri sehingga menjadi hal terpenting dalam formulasi strategi. Persaingan dalam suatu industri berakar dari perekonomian yang mendasarinya, dan terdapat kekuatan kompetitif yang melampaui para pihak yang bersaing dalam suatu industri. Kekuatan bersaing, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi penting agar berhasil dalam memformulasi strategi. Mengidentifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak perusahaan memiliki divisi bersaing di industri yang berbeda. Banyak perusahaan multidivisi yang tidak memberikan informasi penjualan dan laba pada basis divisi karena alasan persaingan. Program intelijen bersaing. Intelijen bersaing sebagaimana secara formal didefinisikan oleh SCIP adalah proses sistematik dan etis untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi mengenai aktivitas, persaingan dan tren bisnis umum untuk tujuan bisnis ke depan. Situs CIP. Berbagai cara sesuai hukum dan beretika untuk memperoleh intelijen bersaing mencangkup hal-hal di bawah ini. Yang pertama, memperkerjakan eksekutif teratas dari perusahaan pesaing. Kedua, reverse engineer, pembuatan produk perusahaan pesaing. Yang ketiga, menggunakan survei dan wawancara pelanggan, pemasok dan distributor. Yang keempat, melakukan kunjungan dalam operasi perusahaan pesaing. Yang kelima, mencari pusat dan online. Yang keenam, menghubungi badan pemerintah untuk memperoleh informasi publik mengenai perusahaan pesaing. Yang ketujuh, secara sistematis memonitor publikasi perdagangan, majalah dan surat kabar yang relevan. Yang kesembilan, mencangkup pengumpulan intelijen bersaing dalam deskripsi pekerjaan tenaga penjual. 3. Kesalahan persepsi kuat mengenai intelijen bisnis yang biasa dilakukan eksekutif AS saat ini adalah: yang pertama, menjelaskan program intelijen mensyaratkan banyak orang, komputer, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, mengumpulkan intelijen mengenai pesaing yang melanggar hukum anti persaingan. Intelijen bisnis sama dengan spionase. Yang ketiga, pengumpulan intelijen adalah praktik bisnis yang tidak beretika. Diskusi dengan pesaing mengenai harga pasar atau tujuan geografi dapat melanggar undang-undang anti persaingan. Namun, fakta ini tidak boleh membuat perusahaan meremehkan kebutuhan dan manfaat pengumpulan informasi secara sistematis mengenai pesaing demi perencanaan strategi. Internet adalah media yang sangat baik untuk mengumpulkan CI. 3. Tujuan dasar program CI adalah: yang pertama, untuk memberikan pemahaman umum tentang industri dan pesaingnya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi area-area di mana pesaing rentan dan untuk mengukur dampak tindakan strategi yang dimiliki pesaing. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi langkah potensial yang diambil pesaing yang mungkin membahayakan posisi perusahaan di pasar. Program CI yang efektif memungkinkan semua area dalam perusahaan untuk mengakses informasi yang konsisten dan dapat diverifikasi dalam membuat keputusan. CI bukanlah spionase ke korporat karena 90% dari informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat keputusan strategi tersedia dan dapat diakses untuk publik. Sumber-sumber informasi bersaing termasuk jurnal perdagangan, iklan, artikel surat kabar,
dan arsip pemerintah, juga pelanggan, pemasok, distributor, pesaing, dan internet. Kemudian keumuman pasar dan kesamaan sumber daya. Keumuman pasar dapat didefinisikan sebagai jumlah dan signifikasi pasar di mana perusahaan bersaing dengan pesaingnya. Kesamaan sumber daya adalah sejauh mana tipe dan jumlah sumber daya internal perusahaan dapat dibandingkan dengan pesaing. Satu cara untuk menganalisis daya saing di antara dua atau lebih perusahaan adalah dengan menginvestigasi keumuman pasar dan isu kesamaan sumber daya sembari mencari area-area keunggulan bersaing potensial di sepanjang rantai nilai. Analisis bersaing dengan model 5 kekuatan Porter. Analisa 5 kekuatan Porter merupakan alat yang digunakan untuk menentukan intensitas persaingan industri dan tingkat keuntungannya. 5 model kekuatan ini diciptakan oleh M. Porter pada tahun 1979 untuk memahami bagaimana 5 kekuatan persaingan utama mempengaruhi suatu industri. Kelima kekuatan itu adalah: yang pertama, ancaman bagi pendatang baru. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyak perusahaan saingan atau kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Yang kedua adalah daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Yang ketiga adalah daya tawar pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen. Harga produk lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan. Yang keempat adalah ancaman bagi produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapat produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan kita. Yang kelima adalah tingkat persaingan dengan kompetitor. Kekuatan ini adalah penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan pada pasar atau market yang sama tersebut yang rendah. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama. Loyalitas pelanggan akan rendah. Produk dapat cepat digantikan dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Kemampuan memahami sumber-sumber informasi eksternal serta perangkat dan teknik prediksi. Sumber-sumber informasi eksternal. Sumber data eksternal disebut dengan Human Resource Intelligence Data. Sistem ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Kekayaan informasi strategik tersedia untuk organisasi, baik dari sumber yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber-sumber yang tidak dipublikasikan mencakup survei pelanggan,
pembicaraan pada rapat umum pemegang saham, dan profesional, program televisi, wawancara, dan perbincangan dengan pemangku kepentingan yang dipublikasikan, misalnya dokumen periodik, jurnal, laporan, dokumen pemerintah, dan lain-lain. Prediksi dan teknik prediksi. Perangkat dan teknik prediksi. Prediksi merupakan asumsi mengenai tren dan kejadian masa depan. Prediksi merupakan aktivitas kompleks karena beberapa faktor seperti inovasi, teknologi, perubahan budaya, produk baru, dan lain-lain. Tidak ada prediksi yang sempurna bahkan akurat secara 100%. Berikut beberapa teknik prediksi yang dapat digunakan. Yang pertama, teknik prediksi tren. Prediksi yang menggunakan teknik regresi tren didasarkan pada satu sudut pandang bahwa perkiraan masa depan atau masa yang akan datang sangat ditentukan oleh kondisi dan kenyataan yang terjadi di masa lalu. Yang kedua yaitu teknik prediksi sebab akibat. Untuk dapat melakukan teknik prediksi dengan model sebab akibat, diperlukan pula melakukan proyeksi terhadap nilai dari masing-masing independen variabel dalam selama periode prediksi. Yang ketiga yaitu teknik prediksi rata-rata bergerak. Untuk dapat melakukan prediksi dengan model sebab akibat ini, diperlukan pula melakukan proyeksi terhadap nilai masing-masing independen variabel selama periode prediksi. Teknik proyeksi yang digunakan dapat dalam bentuk regresi tren, linear atau non-linear. Yang keempat yaitu teknik prediksi dekomposisi. Yang kelima yaitu teknik prediksi ARMA. Istilah ARMA merupakan singkatan dari dua metode statistik yaitu Autoregressive Moving Average. Metode autoregresif atau AR pada dasarnya adalah satu atau sama dengan metode trend time series, di mana prediksi didasarkan pada tingkat pertumbuhan slope dari garis regresi. Namun, terdapat sedikit perbedaan, yaitu autoregresif model tidak memformulasikan persamaan dengan fungsi waktu, tetapi dalam bentuk persamaan dengan menggunakan time lag pada masing-masing data. Matriks evaluasi faktor eksternal dan matriks profil. Matriks evaluasi faktor internal atau IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal telah diperkenalkan oleh Freder David dalam bukunya, yaitu Strategic Management. Kedua alat tersebut digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal. Informasi diringkas, dievaluasi, dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut, seperti untuk membangun analisis SWOT atau matriks IE. Meskipun alatnya cukup sederhana, namun matriks ini mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi. Faktor-faktor eksternal dan internal utama yaitu yang pertama, matriks EFE. Bila menggunakan matriks EFE, kami mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal utama yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi perusahaan. Dari mana kita mendapatkan faktor-faktor ini? Cukup dengan menganalisa lingkungan eksternal dengan alat seperti analisis PES, Porter's Five Force, atau Competitive Profile Matrix. Faktor yang kedua yaitu matriks IFE. Kekuatan dan kelemahan digunakan sebagai faktor internal utama dalam evaluasi. Adapun manfaat kedua matriks tersebut adalah yang pertama, mudah dimengerti.
Faktor yang dimasukkan dalam matriks memiliki arti yang jelas bagi semua orang di dalam maupun di luar perusahaan. Tidak ada kebingungan atas istilah yang digunakan atau implikasi dari matriks. Manfaat yang kedua yaitu mudah digunakan. Matriks tidak memerlukan keahlian yang luas, banyak personil atau banyak waktu untuk membuatnya. Manfaat yang ketiga, berfokus pada faktor internal dan eksternal utama. Tidak seperti beberapa analisis lainnya, misal analisis rantai nilai yang mengidentifikasi semua aktivitas dalam rantai nilai perusahaan, terlepas dari kepentingannya. IFE atau EFE hanya menyoroti faktor utama yang mempengaruhi perusahaan atau strateginya. Manfaat yang keempat yaitu serbaguna. Alat tersebut dapat digunakan untuk membangun analisis SWOT, matriks IE, matriks G. McKinsey, atau untuk benchmarking. Adapun keterbatasannya adalah, yaitu yang pertama, mudah diganti. Matriks IFE dan EFE dapat diganti hampir seluruhnya dengan analisis phase, analisis SWOT, matriks profil kompetitif, dan sebagian analisis lainnya. Tidak secara langsung membantu formasi strategi. Kedua analisis hanya mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor, tapi tidak membantu perusahaan secara langsung dalam menentukan langkah strategis berikutnya atau strategi terbaik. Keterbatasan yang ketiga yaitu faktornya terlalu luas. Beberapa kekuatan juga bisa menjadi kelemahan. Misal, brand image yang bisa menjadi brand image yang kuat dan berharga atau brand image yang buruk. Situasi yang sama adalah dengan peluang dan ancaman. Oleh karena itu, setiap faktor harus sespesifik mungkin didefinisikan untuk menghindari kebingungan mengenai faktor mana yang harus diidentifikasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi pengaturan eksternal. Gimana? Udah pada paham kan? Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting agar mudah dipahami dan dimengerti. Oke, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kami kelompok 2 mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya dilancarkan ya dan kita semua diberikan kesehatan. Sekian dari kelompok 2 untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.